warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali di sesi pada acara untuk ini. Amat lagi tentang cara berbuat dan ibadah acara الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ada satu yang istimewa bagi mereka yang bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Lahu mu'aqibat. Allah memiliki malaikat mu'aqibat yahfazunahu min bayni yadayhi wa min khalfihi, yang tugas mereka adalah menjaga manusia dari arah depan maupun arah belakang. Min amrillah, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah malaikat mu'aqibat? Malaikat mu'aqibat dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Bukhari Muslim. Mereka adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga makhluknya. Sehingga karena penjagaan malaikat ini, ketika sebuah makhluk terancam dengan sebuah bahaya, ketika ada seorang makhluk yang terancam bahaya dan belum saatnya baginya untuk menerima takdir bahaya, maka malaikat ini akan menyelamatkan makhluk tadi dengan perintah Allah untuk menghindarkan. Malaikat ini akan menghindarkan makhluk tadi dari ancaman bahaya yang belum mengenainya, belum saatnya mengenainya. Nabi SAW mengatakan, "Yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar." Ada malaikat yang silih berganti menjaga kalian. Ada yang berjaga di waktu siang dan ada yang berjaga di waktu malam. Yajtami'una fi salati subhi wa salati asri. Mereka berkumpul di waktu salat subuh dan salat asar. Wa yas'uduna ila rabbihim wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu malaikat ini naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, meskipun Allah paling tahu tentang kondisi hambanya. Malaikat siang berjaga dari waktu subuh sampai di waktu asar. Malaikat malam berjaga dari waktu asar sampai di subuh. Ketika di waktu subuh mereka selesai jaga, mereka naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka, bukan karena Allah tidak tahu tentang kondisi hambanya, namun karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bukti kepada hambanya. Inilah keadilan Allah. Allah memberikan balasan karena amal yang kalian lakukan. Bagaimana pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat ini? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi terakhir hambaku ketika kalian tinggalkan mereka? Kemudian malaikat ini akan menjawab, tarakna ibadakum wa hum yusallun. Aku tinggalkan para hamba-Nya Allah dalam kondisi mereka sedang salat. Ini ketika pada saat subuh melaksanakan salat jamaah. Kemudian juga ketika waktu asar mereka naik menuju Allah, wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada para malaikat ini, meskipun Allah paling tahu
tentang kondisi hambanya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan para hamba-Ku? Mereka akan memberikan jawaban yang sama ketika kita saat itu sedang salat. Tarakna ibadakum wa hum yusallun. Aku tinggalkan hamba-Mu ya Allah dalam kondisi mereka sedang salat. Jawaban yang sangat membanggakan bagi manusia yang sedang beribadah di waktu subuh dan asar. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut salat subuh dengan salat yang disaksikan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Lakukanlah salat ketika tergelincir matahari sampai ke tengah malam, dan lakukanlah Quran di waktu fajar. Quran waktu fajar adalah salat subuh. Karena ketika salat subuh tidak dianjurkan memperpanjang bacaan Al-Quran. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran di waktu fajar, yaitu salat subuh, disaksikan oleh para malaikat. Untuk itu Rasulullah SAW menekankan kepada umatnya, ada dua salat, siapa yang bisa menjalankan dengan istiqamah di awal waktu, menjaganya di awal waktu, maka jaminan masuk surga. Dua salat itu disebut oleh Nabi SAW dengan salatul bardain, salat di dua waktu dingin. Yang pertama salat subuh, dan yang kedua salat asar. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang melakukan dua salat bardain, subuh dan asar, dakhala al-jannah, maka dia diizinkan untuk masuk surga. Kemudian berikutnya kita akan membahas salah satu tema yang perlu untuk dipahami bagi setiap pengusaha muslim. Seorang pengusaha muslim yang membedakan antara dia dengan pengusaha non-muslim adalah bahwasanya pengusaha muslim mereka sadar akhirat. Mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah seorang pengusaha muslim akan menjadi orang yang lebih teratur ketika mereka mencari harta. Tidak seperti binatang yang tidak tahu aturan. Berbeda dengan pengusaha yang tidak tahu aturan Islam. Mereka akan makan di dunia ini layaknya binatang, tidak tahu aturan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Alladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kulul an'amu wan naru mathwan lahum." Orang-orang kafir itu mereka makan dan menikmati di dunia ini sebagaimana layaknya binatang yang mereka tidak tahu aturan. Pokoknya semua yang enak di mulut, doyan untuk dikonsumsi, mereka makan tanpa tahu aturan. Padahal maka mereka menjadi tempatnya. Sementara seorang pengusaha muslim, karena mereka sadar akan aturan, mereka sadar akan adanya kehidupan yang kedua setelah kematian, mereka dalam mencari harta akan lebih teratur, lebih mengikuti aturan, sehingga mereka tidak layaknya seperti binatang. Makanya cara yang paling mujarab untuk menumbuhkan rasa takut kita terhadap haram adalah tanamkan akidah yang benar, tanamkan tauhid yang benar dan akidah yang benar tentang masalah hari akhir. Ketika kita memiliki akidah yang benar tentang hari akhir,
maka akan lebih mudah bagi kita untuk meninggalkan sesuatu yang haram, bahkan mudah bagi kita untuk meninggalkan yang syubhat. Karena itulah di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW menanamkan akidah yang kuat bagi para sahabatnya. Sebelum beliau mengajarkan berbagai macam hukum dan larangan dalam Islam, Nabi SAW mengajarkan terlebih dahulu tentang masalah akidah sebelum beliau mengajarkan tentang masalah ahkam. Sehingga manfaat besar yang terjadi pada para sahabat ketika mereka memiliki akidah yang kuat, para sahabat itu sangat mudah untuk diarahkan dengan semua aturan Islam. Mau diajak kemana pun untuk menyesuaikan diri dengan aturan Allah, mereka bersedia melakukannya, nggak pakai nalar, tapi langsung mereka kerjakan. Ada beberapa kisah yang menjadi bukti bagaimana kekuatan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat yang dimiliki oleh para sahabat sebagai buah dari iman mereka tentang masalah mereka. Kisah yang pertama, kisah yang dialami oleh sahabat Abu Talhah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Talhah? Abu Talhah ini ayah dirinya Anas bin Malik, ibunya atau istrinya namanya Ummu Sulaim. Abu Talhah menikah dengan Ummu Sulaim ketika Ummu Sulaim sudah menjanda, ditinggal pergi oleh ayahnya Anas, yaitu Malik bin Nadhr. Kemudian ketika Abu Talhah masuk Islam dan menjadi suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini nama aslinya Rumaysah. Di situs rumaysah.com, itu ummusulaim.com. Ketika Abu Talhah menjadi suami Ummu Sulaim, dia termasuk di antara seorang lelaki di Madinah yang banyak menangani harta anak yatim. Abu Talhah dititipi harta anak yatim untuk dijaga agar nantinya setelah anak yatim ini dewasa, harta itu dikembalikan. Ketika Abu Talhah dititipi harta anak yatim, dia berpikir, daripada harta ini nganggur, tidak dimanfaatkan, tidak bisa berkembang, maka lebih baik harta ini dikembangkan. Akhirnya oleh Abu Talhah, harta ini diinvestasikan. Apa yang beliau lakukan? Beliau gunakan untuk pulaan khamr. Dan waktu itu khamr belum diharamkan. Karena dia berpikir, kalau ini bisa dipakai untuk kulak khamr, kemudian dia dapat banyak khamr, nanti bisa dijual ke Syam yang ketika itu masih Nasrani, atau dijual ke Yaman yang juga masih Nasrani. Pada saat musim dingin, harga khamr mahal. Sementara khamr Madinah yang bahan dasarnya kurma itu murah, terutama pada saat banjir kurma. Kita bisa bayangkan kalau Madinah sudah banjir kurma, harga kurma sangat murah, tidak sebanding dengan nilai usaha mereka untuk memanen kurma. Akhirnya sebagian sahabat kurma itu ditimbun, terjadi fermentasi dan jadilah khamr. Kemudian Abu Talhah, beliau banyak pula khamr untuk kemudian disiapkan diekspor ke Syam atau ke Yaman. Apa yang terjadi? Setelah Abu Talhah pulaan khamr disimpan di gudang, sebelum sempat khamr itu dijual ke Yaman atau dijual ke Syam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat yang mengharamkan khamr. Anda bisa bayangkan, beliau membawa harta anak yatim, beliau bertanggung jawab untuk menjaganya, dipakai untuk dikembangkan, namun ternyata gagal total. Karena kepentingan Abu Talhah ternyata tidak sesuai dengan
syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kira-kira kalau itu kita alami bagaimana? Minta dispensasi. Kita akan berusaha untuk menawar, atau minimal kita akan stres. Yang mengkhawatirkan adalah kalau itu terjadi pada orang Jepang, mungkin dia akan bunuh diri, atau dia menghilangkan jejak dan identitasnya. Tapi ini tidak terjadi pada Abu Talha. Betul, beliau mengalami stres. Tapi apapun itu yang namanya hukum harus ditaati. Beliau datang kepada Rasulullah SAW. Barangkali ada peluang yang lain yang beliau bisa ambil, peluang yang halal untuk menyelamatkan hartanya. Ketika sampai di Rasulullah SAW, Nabi SAW cuma memberikan satu jawaban: akhirha, buang. Tidak ada tenaga. Pulang Abu Talha dalam kondisi sedih. Ternyata keputusan syariat bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Akhirnya beliau mikir lagi, barangkali kalau dibuat cuka, nanti bisa jadi dihalalkan. Cuka halal atau haram? Cuka halal. Nabi SAW makan pakai cuka. Nabi SAW pernah mengatakan, ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik idam, sebaik-baik kuah adalah al-khal, cuka. Jika tidak ada yang lain. Kemudian singkat cerita, Abu Talha balik lagi kepada Nabi SAW. Lalu beliau memberikan tawaran, ya Rasulullah, afala naj'aluhu khallan? Ya Rasulullah, boleh enggak saya ubah khamar ini menjadi cuka? Barangkali nanti kalau sudah jadi cuka kan bisa saya jual. Apa jawab Nabi SAW? La ahrikha, enggak boleh, buang itu khamar. Enggak ada pilihan yang lain. Abu Talha tidak pernah mempertanyakan, kenapa ayat khamar ini tidak ditunda turunnya? Mungkin barangkali lihat situasi terlebih dahulu. Ini harta anak yatim, buat ditunda dulu mungkin. Sebulan lagi setelah saya jual khamar baru diharamkan. Atau kenapa enggak sejak awal kemarin diturunkan haram, biar saya enggak kulaan khamar, karena sudah tahu kalau khamar itu haram. Kenapa baru diturunkan setelah saya mendapatkan khamar? Tidak ada pertanyaan. Karena para sahabat adalah orang yang beriman dengan hari akhir. Mereka sami'na wa ata'na, meskipun bisa jadi itu sangat bertentangan dengan kepentingan pribadi. Kemudian kejadian yang kedua, the second story. Ini peristiwa yang terjadi di waktu Khaybar. Di waktu Khaybar, Nabi SAW mengharamkan himar jinak. Karena himar itu ada dua, ada himar wahsy, himar liar, dan itu adalah zebra, dan ada himar jinak, itulah keledai yang dipakai untuk kendaraan. Ketika peristiwa Khaybar, para sahabat menyembelih himar jinak, dan sebelum itu himar belum diharamkan. Kemudian keledai jinak ini setelah disembelih dipakai untuk makanan para sahabat. Satu ketika setelah keledai ini disembelih, sudah dimasak, dicacah-cacah, sudah masuk dalam periuk penuh dengan gulai keledai. Tiba-tiba datang utusan Nabi SAW yang mengatakan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumi himaril ahli. Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging keledai jinak. Sahabat tidak ada yang protes. Kenapa enggak dari tadi haramkan biar enggak kami sembelih dulu? Atau kenapa enggak diharamkan tertunda biar kami makan dulu? Tidak ada protes demikian. Namun mereka sami'na wa ata'na, mereka buang itu himar yang sudah matang siap dimakan, dan tidak ada istilah sayang. Karena yang namanya barang haram, tidak ada istilah sayang, tidak ada istilah eman. Haram wajib dibuang, tangkai tidak boleh dikonsumsi. Makanya ketika ada binatang yang disembelih
dan dia waktu disembelih tidak menyebut nama Allah karena lupa, tidak boleh orang beralasan, wah sayang binatang ini dibuang hanya karena gara-gara tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih karena lupa. Tidak ada istilah sayang untuk sesuatu yang haram. Seperti ini semangat yang dibangun oleh para sahabat, semangat yang dibangun oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Mereka ditanamkan akidah yang kuat sehingga mereka lebih mudah untuk mengikuti aturan, meninggalkan sesuatu yang haram sekalipun itu bertentangan dengan kepentingannya. Kemudian cara yang kedua, agar kita bisa lebih mudah untuk meninggalkan yang haram adalah kita menyadari bahwa harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, rezeki yang Allah berikan kepada kita, semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjamin rezeki kita sehingga kita mendapatkan rezeki bukan semata karena kerja yang kita lakukan, namun karena Allah yang memberikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menjaga salat. La nas'aluka rizqan, aku tidak meminta rezeki darimu. Nahnu narzuquka, sebaliknya akulah yang memberikan rezeki kepadamu. Allah yang menjamin rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang hidup di alam ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin rezekinya. Ada sebuah kisah yang dialami oleh orang saleh. Di zamannya terjadi inflasi yang luar biasa, harga makanan sangat tinggi, sampai masyarakat datang kepadanya dan mengadu kepadanya. Kemudian ulama ini menenangkan para tetangganya, para masyarakatnya, jangan terlalu galau dengan kondisi macam ini. Beliau mengatakan, la ubali walau kana habbatu khardalin walau kana habbatu sya'irin bidinar. Saya enggak peduli dengan masalah harga makanan. Semahal apapun harga makanan saya enggak peduli. Meskipun harganya satu biji gandum sama dengan 1 dinar. Luar biasa. Kata beliau, alayya an a'budah kama amara wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani. Kewajibanku adalah menyembah Allah sebagaimana Allah perintahkan untukku, dan janji Allah adalah memberikan rezeki kepadaku sebagaimana Allah menjanjikan untukku. Maka tugas kita adalah bagaimana membangun peribadatan yang sempurna kepada Allah. Dan tentang masalah kondisi rezeki kita, Allah yang menjamin. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan jatah hidup, jatah rezeki bagi hambanya yang mau menyembah kepadanya. Karena itulah Rasulullah SAW membangun akidah semacam ini kepada umatnya dengan mengingatkan bahwa siapapun yang hidup pasti dia akan mendapatkan jatah rezeki. Sehingga rezeki yang Allah berikan itu untuk hidup, bukan hidup untuk mencari rezeki. Rizki diberi oleh Allah agar orang bisa hidup. Dengan hidup dia bisa beribadah. Bukan hiduplah kamu untuk cari rizki. Ini logika yang terbalik. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau pernah mengatakan, Inna ruhal qudus qad nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril alaihi salatu wassalam, beliau membisikkan dalam hatinya. Apa isi bisikan Jibril? Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Bahwa yang namanya jiwa tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Artinya
selama orang itu masih hidup, bisa dipastikan dia akan memiliki jatah rezeki. Sehingga ketika orang itu sudah mati, berarti yang terjadi apa? Jatah rezekinya habis. Jatah rezekinya sudah tidak ada. Maka siapapun yang hidup pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sadar semacam ini, dia tidak akan terlalu bernafsu untuk mencari dunia, karena dia sadar jatah dunianya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fa'ajmilu wa fattaqullah wa ajmilu fil talab. Bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Jangan terlalu bernafsu. Wala tastabti'u anha, dan jangan memiliki sifat istibta'. Apa itu istibta'? Istibta' adalah ingin cepat sukses padahal belum waktunya. Ingin cepat punya padahal belum saatnya untuk memiliki. Ada sebagian orang yang karena semangatnya untuk ingin cepat punya harta, maka dia nekat utang. Dia nekat pinjam A, pinjam B, bahkan sampai dia nekat untuk utang dengan cara riba. Sehingga setelah dia utang dengan cara riba, dia pun kemudian terkadang nekat mengambil yang haram dengan motivasi agar bisa segera menutupi utangnya. Ini karakter orang istibta'. Dan model semacam ini kita bisa saksikan suasananya sangat kuat ketika kita di tanah air. Di Indonesia, orang punya prinsip hari ini nggak utang, nggak eksis. Maka kalau mau eksis, mau punya mobil, punya rumah, semua dengan cara cepat, KPR. Semuanya dimotivasi dengan utang, dan utang. Sehingga untuk menunjukkan eksistensinya sebagai seorang manusia yang punya harta, dia harus utang. Itu contoh sifat apa? Istibta'. Ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat memiliki sesuatu padahal belum waktunya. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karakter semacam ini menunjukkan dia itu kurang memahami konsep rizki. Konsep rizki yang diajarkan dalam Islam. Siapapun yang hidup pasti dikasih jatah rizki oleh Allah. Meskipun jatah rizki itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang dikasih banyak sehingga dia punya banyak fasilitas. Ada yang dikasih terbatas. Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah melapangkan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena tidak mungkin yang namanya manusia semua jatah rezekinya akan sama. Kalau jatah rezeki manusia semuanya sama, Anda nggak bakalan kuliah di sini. Ngapain cari paper? Sinisel sama mahasiswanya rezekinya sama. Kita ngejar paper, salah satu di antara tujuannya Bapak Mut, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa. Untuk menyakum. Salam dulu. Untuk apa lulus? Meningkatkan taraf hidup. Balik lagi. Meningkatkan taraf hidup. Baik. Jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu berinteraksi antara satu dengan yang lain, maka mustahil manusia dibuat semua jatah rezekinya sama. Mereka jatah rezekinya harus dibuat berbeda. Ada kaya, ada yang menengah, ada yang miskin, dan seterusnya. Terjadilah roda kehidupan berjalan. Al-yawma nudawilukum, al-yawma nudawiluha bainan nas. Hari yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala digulir di hadapan manusia. Sekarang yang namanya kehidupan seperti roda. Sekarang mungkin dia di bawah, nanti dia mulai naik, ternyata rodanya balik, turun lagi. Kemudian dia naik di sisi yang kedua, balik lagi, turun lagi. Kadang dia naik lagi,
dan belum sampai puncak mati. Jadi setiap hari dia hanya kelindes-kelindes ya. Ada yang ketika dia berada di atas susah turunnya, tapi ketika turun langsung jatuh. Dan begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala membuat manusia itu berinteraksi dengan kondisi properti mereka, rezeki mereka yang berbeda-beda. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita konsep rezeki itu bahwa siapapun yang hidup ini telah dijamin oleh Allah rezekinya, telah dijamin oleh Allah jatahnya, sehingga di situ ada orang yang punya banyak, punya sedikit, itu semuanya kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sampai ada orang yang nekat mengambil yang haram, berarti tindakan kebodohan tidak? Kebodohan. Sehebat apapun dia mengambil yang haram, bisa nggak menambah jatah rezekinya? Tidak bisa, karena jatah rezekinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang namanya orang kaya, sehebat apapun pekerjaannya, dan sebanyak apapun unit kerjanya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, apakah bisa melampaui jatah rezekinya? Tidak bisa. Ada seorang yang dia bekerja, punya banyak sekali harta, masukkan ke dalam rumah, masuk. Apakah semua harta yang ada dalam rumah dia adalah jatah rezekinya? Jatah rezekinya tidak. Iya atau tidak? Tidak. Yang dia dapatkan dari luar, dia masukkan ke dalam rumah, itu jatah rezeki dia atau tidak? Tidak. Terus jatah rezeki siapa? Tetangganya? Yang kita pakai. Yang kita makan, yang kita pakai. Yang kita makan, kita pakai itu jatah rezeki kita. Tapi yang kita kumpulkan, yang kita taruh, belum tentu jatah rezeki kita. Bisa jadi jatah rezeki orang lain. Kita mati, meninggalkan banyak harta, masa depan istrinya cerah. Bisa dinikmati dengan pasangan yang kedua. Mayat sakit hati kan? Sudah jadi mayat apa yang Meskurukan lemah. Baik. Sehingga sebagaimana teori semacam ini berlaku untuk orang yang tidak mampu, teori ini juga berlaku bagi orang yang mampu. Ada orang yang mengumpulkan banyak harta, setelah dia kumpulkan di dalam rumahnya, dia punya banyak fasilitas, setelah itu mati. Bisa menikmatinya? Tidak bisa. Ternyata itu jatah rezeki milik orang lain. Mungkin jadi rebutan ahli warisnya, jadi rebutan saudaranya, jadi masalah setelah dia meninggal dunia. Dan secara umum, kita belum melakukan survei, tapi mungkin secara umum bisa kita lihat peluang terjadinya sengketa gara-gara warisan, mayat yang mati meninggalkan harta kaya, karena ternyata anaknya lebih berpeluang sengketa dibandingkan mayat yang mati tidak meninggalkan harta yang banyak. Karena kalau kemudian mayat tidak meninggalkan harta, kan tidak ada objek sengketanya. Tapi ketika mayat meninggalkan harta banyak, objek sengketanya besar. Ada tulisan tanah sengketa, mobil sengketa, rumah sengketa, peluang istri sengketa. Sudah ancang-ancang sebelum suaminya meninggal sudah banyak calon. Ada properti sengketa dan seterusnya. Itu membuktikan bahasanya peluang terjadinya sengketa setelah ditinggal mati lebih besar mereka yang punya harta dibandingkan mereka yang tidak punya harta. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, dalam melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu ma hullan wa da'u ma hurrim." Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Percuma kalian ngambil yang haram, karena orang yang ambil yang haram tidak bisa melampaui jatah rezekinya, sementara dia harus disiksa oleh Allah karena dia melanggar larangan syariat dengan mengambil sesuatu yang haram. Makanya orang yang mengambil harta haram termasuk di antara tindakan kebodohan. Bagaimana tidak? Itu bukan jatah rezekinya, atau itu bukan
haknya, tapi dipaksa untuk menjadi haknya, padahal zat rezekinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kemudian cara berikutnya agar kita bisa lebih mudah meninggalkan sesuatu yang haram adalah tanamkan kepada diri kita tentang bahaya harta yang haram. Rasulullah SAW menanamkan, disebutkan dalam banyak hadis, dia menanamkan bahaya harta yang haram. Salah satunya disebutkan dalam hadis muflis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW mengatakan, atau Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang muflis? Siapa para sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Yang namanya orang muflis adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya harta, tidak punya dirham, dan tidak punya harta sama sekali. Muflis artinya orang yang bangkrut. Lalu Nabi SAW mengatakan, al-muflisu fi ummati alladhi ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa sadaqatin wa jihadin. Al-muflis di kalangan umatku adalah orang yang ketika di hari kiamat dia membawa pahala salat, membawa pahala sedekah, membawa pahala zakat, membawa pahala jihad. Dia datang di hari kiamat dengan membawa banyak pahala. Akan tetapi ketika itu dia ketika di dunia wa qad dhalama hada wa akhadha mala hada wa syatama hada wa safaka dama hada. Dulu ketika di dunia dia pernah mendolimi si A, mendolimi si B, mengambil harta si C, mencela si D, membuli si E, mengambil harta si siapa lagi, menumpahkan darah orang lain. Fa akhadha hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka modal besar pahala yang dia miliki diambil oleh kawan-kawannya satu demi satu. Ini ngambil ini, ngambil modal ini, ngambil pahala, sampai hatta idza faniyat, sampai ketika pahalanya habis, ukhidha min sayyi'atihim. Masing-masing dosa orang-orang yang pernah dizalimi diambil kemudian dilemparkan kepadanya, summa turiha finnar. Setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Menunjukkan betapa besar bahaya kezaliman dan besarnya ancaman orang yang mengambil harta orang lain. Karena orang semacam ini nanti pahalanya akan diserahkan kepada orang yang dizalimi. Sebaliknya orang yang terzalimi akan menyerahkan dosanya kepadanya. Anda bisa perhatikan, orang muflis ini yang bangkrut di akhirat. Bangkrut itu punya banyak modal, tapi ternyata tidak beruntung. Dia punya modal pahala, tapi ternyata dia gagal masuk surga. Apakah amal orang ini diterima oleh Allah? Amal orang ini ketika di dunia diterima atau tidak? Diterima. Dia datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala jihad, pahala yang mungkin itu tidak kita miliki. Kita tidak pernah tahu apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Sehingga orang ini orang yang ikhlas, amalnya diterima oleh Allah. Kalau kita ketika kita ibadah, ikhlasnya wallahu a'lam. Kita nggak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah atau kan? Tidak. Kualitas ikhlas kita wallahu a'lam. Allah yang tahu apakah kita ikhlas atau tidak. Sehingga kita tidak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Seharusnya kita lebih takut untuk mengalami kondisi macam ini dibandingkan mereka yang amalnya dijamin atau amalnya mendapatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengatakan,
bahwasanya orang yang mengambil harta orang lain secara zalim, maka orang semacam ini berhak untuk masuk ke dalam neraka. Orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, maka dia layak untuk masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang paling layak baginya. Sehingga hadirin dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, hakikatnya kita sedang menumbuhkan daging kita dari sesuatu yang haram. Dan berarti daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram ini yang harus dibersihkan. Makanya diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram dia layak masuk ke dalam neraka. Kemudian cara yang berikutnya, agar kita bisa lebih mudah untuk meninggalkan yang haram, adalah menanamkan kehinaan dunia bagi kita. Bahasanya dunia itu hina di sisi Allah, Allah tidak butuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah pasar. Di pasar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melihat ada bangkai seekor anak kambing yang telinganya itu sobek. Anak kambing telinganya sobek, bangkai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat bangkai ini. Dan bangkai kalau di Madinah itu, karena kelembapannya sangat rendah, bangkai itu nggak tahu, mati mungkin dalam waktu sekejap cepat kering. Diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia kering, berarti dia nggak najis. Bagian yang najis dari bangkai adalah yang basah. Lalu beritanya kepada para sahabat, "May yashtari hada bidirham?" Ada nggak yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Semua para sahabat kena kepala. Tentu nggak ada yang mau. Lalu sampai ada di antara mereka yang mengatakan, "Ya Rasulullah, andai pun ini hidup, kami juga nggak mau memilikinya. Buat apa bangkai? Buat apa anak kambing telinganya sobek? Harganya sangat murah. Ngerawatnya dengan manfaatnya lebih besar biaya perawatannya. Maka mungkin orang akan membiarkannya." Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fawallahi la dunya ahwanu 'ala Allahi min hada." Demi Allah, dunia lebih hina di sisi Allah dibandingkan hinanya bangkai ini di mata kami. Yang kalian disuruh memilikinya saja nggak mau. Beli 1 dirham nggak mau. Beli 1 rupiah baratnya orang nggak mau. Artinya sama sekali tidak ada nilainya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dunia ini lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai ini di hadapan kita. Karena itulah dalam kehidupan dunia ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, semua seisi dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali isi dunia yang mengantarkan manusia untuk bisa mendapatkan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa 'aliman wa muta'alliman illa dzikrullah wa mawala wa 'aliman wa muta'alliman." Dunia itu terlaknat dan juga terlaknat seluruh isinya, kecuali yang di sana ada kegiatan dzikrullah wa mawalah dan semua yang terkait dengan dzikrullah, wa 'aliman wa muta'alliman, dan mereka yang mengajarkan amal kebaikan, mengajarkan ilmu, wa muta'alliman, dan yang belajar ilmu.
Maka kegiatan yang dia dikecualikan dari kondisi terlaknat adalah kegiatan yang menghubungkan kita dengan akhirat, atau kegiatan yang sifatnya pembelajaran untuk kesempurnaan agama. Belajar agama, ilmu membuka. Karena itulah sisi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada kita agar kita tidak terlalu bernafsu dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan kondisi akhirat dengan dunia. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencelupkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat permisalan. Madunya minal akhir. Dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Illa kama yudkhalul mihyah fi bahr. Kecuali perbandingannya seperti jarum yang ditaruh di dalam atau dicelupkan di dalam air laut. Kemudian setelah itu diangkat. Berapa titik air yang nempel di jarum? Sangat sedikit dibandingkan dengan air yang ada di lautan. Bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Maka perbandingan dunia dengan akhirat, dunia itu seperti air yang nempel di jarum, dan akhirat adalah lautan. Kenikmatan yang luar biasa yang Allah simpan di akhirat. Kemudian cara yang terakhir, agar kita bisa lebih mudah untuk meninggalkan yang haram, adalah bergabunglah dengan komunitas. Karena komunitas yang baik memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan manusia. Ketika manusia tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, maka dia butuh motivasi dari luar, baik dari tokoh yang dia ikuti atau dari komunitas yang dia ikuti. Betapa banyak ada orang yang berubah jadi baik bukan karena usaha pribadinya, tapi karena diarahkan oleh komunitas itu. Demikian pula sebaliknya, betapa banyak orang yang berubah menjadi buruk karena komunitas yang ada di lingkungannya. Ada banyak mahasiswa yang mungkin dia ingin berusaha jadi mahasiswa yang saleh, tapi dia tidak sanggup karena kanan kiri ini adalah mahasiswa yang bergelimang dengan musik. Dia susah untuk jadi mahasiswa yang saleh. Sebaliknya ada mahasiswa yang mungkin dulu berada dalam dunia kegelapan, tapi dia bisa berubah status dia menjadi orang yang saleh karena dia memiliki komunitas yang baik. Maka memilih komunitas yang baik sangat dianjurkan dalam Islam. Punya teman itu mungkin di luar pilihan kita, tapi punya komunitas itu kembali kepada pilihan kita. Anda kuliah, masuk ke bangku kuliah, kita tidak bisa memilih. Saya mau satu kelas semuanya Muslim. Di sini kan nggak mungkin. Saya mau satu kelas semuanya orang soleh, nggak bakal di sini kan. Kita tidak bisa milih. Kita tinggal bertetangga, kita tidak bisa milih. Saya mau semua satu kampung ini Muslim, soleh, nggak mungkin. Di situ ada banyak orang yang ada yang kafir, ada yang tidak soleh, dan sebagainya. Namun komunitas kita bisa milih. Tetangga mungkin tidak semuanya soleh, tapi kita ingin komunitas orang-orang yang soleh. Karena itulah sebisa mungkin kita berusaha untuk mencari komunitas yang baik. Bergabung dengan komunitas yang baik, salah satu di antara upaya untuk bisa mendapatkan pengaruh yang baik dari kanan kiri kita. Makanya Rasulullah SAW memotivasi kita, carilah teman yang baik. Dia misalkan teman yang baik itu seperti pembawa atau penjual minyak wangi. Al-jalisus salih bihamilin mis. Teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Dan kita kalau bertetangga dengan penjual minyak wangi, ada dua kemungkinan. Pertama, bisa mendapatkan minyak wangi. Yang kedua, minimal kita akan mendapatkan bau harum dari ini, meskipun kita tidak dikasih atau kita tidak membeli.
Seperti itu pula ketika Anda bergabung dengan komunitas yang baik, teman yang baik, ada dua kemungkinan. Pertama, kita ketularan jadi baik, jadi seperti dia, amalan kita seperti dia. Atau minimal yang kedua, kita mendapatkan pengaruh baik dari dia. Kita aman dengannya, tidak diajak untuk bermaksiat, tidak diajak untuk melanggar syariat, atau bahkan sebaliknya kita mendapatkan ajakan untuk berbuat baik. Minimal kita dapat pengaruh yang baik. Tapi ketika komunitas itu komunitas yang jahat, Nabi SAW misalkan seperti pandai besi, wal jalisus su' binafil kir. Teman yang buruk itu seperti pandai besi. Kalau kita tidak mendapatkan letupan apinya sehingga kita terbakar, kita minimal mendapatkan baunya yang tidak sedap, bau asap. Seperti itu pula ketika kita berteman dengan teman yang buruk. Kalau kita tidak ketularan kebakaran, jadi seperti dia berbuat maksiat, minimal yang kedua, kita mendapatkan pengaruh buruk darinya. Mungkin kita akan melihat dia bermaksiat, melihat dia melakukan kemungkaran, atau mendengar ajakan dia untuk berbuat maksiat, dan seterusnya. Sehingga pengaruh penting dari seorang teman sangat diperhatikan dalam Islam. Karena itulah Rasulullah SAW menekankan sebisa mungkin Muslim memiliki komunitas yang baik. Dan di tempat kita, alhamdulillah, dalam masalah halal haram ada banyak komunitas. Nabi SAW di Indonesia ada komunitas anti riba. Mereka berangkat dengan memiliki musuh yang sama, ada common enemy, sehingga semangat mereka untuk meninggalkan yang riba lebih mudah. Dia melihat ini sudah tinggalkan riba, ini sudah tinggalkan riba, saatnya saya akan meninggalkan riba. Ketika dia punya banyak pengaruh dari kanan kirinya meninggalkan riba, dia akan lebih mudah. Tapi kalau dia sendirian meninggalkan yang riba sendirian, mungkin dia akan lebih sulit. Dan satu hal yang penting, bangun komunitas yang baik itu di keluarga kita. Jadikan pasangan kita, suami atau istri, adalah orang yang tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu dalam kebaikan. Ada sebagian keluarga yang sebenarnya suaminya sudah mulai resah dengan pekerjaan yang haram. Dia harus meninggalkan pekerjaan yang haram, tapi istrinya belum sanggup. Nanti kebutuhan kita selalu meningkat, selalu naik, anaknya tambah, tapi penghasilannya nggak tambah, biaya pendidikannya tambah, tapi penghasilannya malah dihilangkan. Terus nanti kita makan apa dan karena pengaruh istrinya, suaminya nggak jadi keluar dari lingkungan yang haram. Sebaliknya, ada istri yang sebenarnya sudah resah dengan penghasilan suaminya yang bermasalah, tapi gantian bojone njablet. Suaminya kurang perhatian dengan aturan, maka dia nggak ngefek dengan nasihat istri. Sehingga komunitas yang bagus juga harus kita bangun dalam sebuah keluarga. Meskipun bisa jadi wanita, seorang istri, dia tidak berperan dalam masalah penghasilan, namun dia punya peran besar dalam masalah motivasi. Ada satu kisah yang ini mungkin jadi pelajaran bagi para ummahat, para ibu-ibu, bagaimana pengaruh besar seorang istri bagi suaminya. Kisah ini terjadi di zaman Hasan al-Basri rahimahullah, zaman tabi'in. Wanita zaman tabi'in dengan wanita zaman sekarang solehah mana? Rata-rata tentu saja zaman tabi'in, ya. Di zaman Hasan al-Basri, Hasan al-Basri tinggal di Irak, di Basrah, dan tentu saja beliau tidak bisa setiap waktu berangkat haji. Beliau pernah satu ketika berangkat haji, kemudian sampai di Mekah, beliau ingin membeli sesuatu, beli kain. Sampai di situ, Hasan al-Basri bertemu dengan pedagang kain yang ketika Hasan al-Basri mendekat itu, pedagang ini langsung pakai sumpah mengusir barang ini. Demi Allah Bapak, ini kesempatan terbesar, Bapak beruntung
bisa ketemu dengan saya, bisa ketemu dengan barang saya. Kalau Bapak tidak beli sekarang nanti menyesal. Ini kain yang terbaik, ini dipuji habis. Batin Hasan Al-Basri ini kadang-kadang benar. Nah, kalau sudah pedagang nggak terlalu memotivasi beli barang, terlalu motivasi agar pembeli segera beli barang, ya ini sudah nggak benar, ditinggalkan. 2 tahun berikutnya Hasan Al-Basri haji lagi. Dan di 2 tahun yang berikutnya ini ternyata beliau menjumpai pedagang kain yang sama. Tapi suasana cara berdagangnya beda. Tidak bernafsu seperti yang tahun lalu, 2 tahun ini. Untuk saat ini suasananya lebih nyaman. Ya, tunjukkan cacatnya. Kalau Bapak mau beli silakan, kalau enggak masalah, masih ada banyak pedagang yang lain. Kami kasih keleluasaan Bapak untuk memeriksa barang, silakan. Hasan Al-Basri keheranan. Ini orang kenapa berubahnya sangat drastis dalam mencari rezeki? Apa faktornya, apa motivasinya? Akhirnya dia ingin tahu latar belakangnya apa. Ditanya Hasan Al-Basri, bukankah kamu orang yang kemarin 2 tahun yang lalu yang saya jumpa dengan kamu dengan gaya seperti ini? Saya beliau, betul. Terus kenapa kamu mengalami perubahan yang luar biasa? Apa kamu sudah punya komunitas yang baik, atau kamu ke pengajian sunnah, atau bagaimana? Jawab orang ini, jadi dia punya cerita istrinya berubah ya. Pertama, dia punya istri yang pertama itu yang mereka luar biasa. Setiap kali dia pulang dengan membawa harta yang sedikit, ada piring terbang, ada gelas terbang ya, dan seterusnya. Tapi kalau dia pulang dengan harta banyak, dengan membawa keuntungan banyak, istrinya bilang ini masih sedikit. Akhirnya stres sedikit, memotivasi dia untuk banyak. Bagaimana caranya banyak bisa mendapatkan uang? Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan istri saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Allah memberikan ganti dengan istri yang jauh lebih qanaah dibandingkan yang pertama. Istri kedua yang lebih qanaah ini Sakura yang hafidhah ya. Yang lebih qanaah ini, setiap kali saya pulang, berapapun harta yang saya bawa, dia tidak pernah mempermasalahkan. Bahkan ketika saya berangkat kerja, dia selalu berpesan. Dia pegang baju saya, kemudian dia berpesan, wahai abang, apa nggak tahu mas? Nggak tahu. Ya bulan, la tud'imna fa'ittaqillah, la tud'imna illa tayyiban. Wahai bulan, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau berikan makanan kepada kami kecuali yang halal. Fa in ji'ta biqalilin kaftarna. Kalau kamu pulang dengan membawa harta yang sedikit, saya anggap itu banyak. Wa in ji'ta bila malin ta'anna. Tapi kalau kamu pulang dan tidak membawa harta, nanti kamu saya bantu. Masya Allah. Pesan semacam ini melerem hati suaminya, sehingga suaminya ketika bekerja itu tidak terlalu bernafsu, membuat dia tenang dalam bekerja, membuat dia tenang dalam mencari nafkah. Pernah dipesan kayak gitu? Belum. Pernah dipesan ibunya kayak gitu? Baik. Ini bisa kita perhatikan bagaimana pengaruh besar yang diberikan oleh keluarga. Wallahu a'lam. Mungkin dia bisa kita antarkan. Barangkali nanti ada yang bisa kita diskusikan. Ini silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kajiannya. Assalamualaikum. Jadi ada beberapa cara untuk menjadi lebih baik yang terhadap. Yang pertama adalah anak-anak ajar tentang karir ajar itu.
Yang kedua, sadar bahwa istri itu sudah dicetak. Yang ketiga, sadar akan bahayanya tergantung. Yang keempat adalah menanamkan keinginan dunia dibandingkan akhirat. Yang kelima adalah bergabung dengan komunitas yang baik, membangun menjadi keluarga sendiri. Masa satu bapak kalau ditanya mau disiapkan sebelum Ustaz datang. Sekarang aja. Jadi saja. Wah, aja. Iya, saya mau tanya. Terima kasih atas materinya. Terus saya mau tanya, kalau misalnya saya nyambungin dari yang kemarin juga, terus kita ngelihat realita yang ada sekarang ya Ustadz ya. Kan zaman sekarang seperti dunia ini sudah berlumur sistem riba gitu Ustadz. Sudah di mana-mana sistem keuangan, apalagi di Indonesia juga gitu, termasuk juga di Indonesia itu sudah semuanya riba gitu kan. Kalau khususnya untuk di Indonesia, alternatif lainnya yang murni syariah itu masih sangat minim gitu Ustaz. Jadi terkait dengan kondisi itu saya mau tanya dua hal. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Maksudnya dengan dikelilingi sistem riba itu kita mesti bagaimana sih sebaiknya gitu Ustaz. Terus yang kedua, kalau misalnya kita pengen ada usaha saya pengen merubah sistem yang ada ini supaya bisa lebih syariah lah gitu. Nah itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Untuk aplikatifnya kalau bisa. Terima kasih. Ada realita yang bisa kita simpulkan bahwa masyarakat di zaman sekarang hampir tidak bisa lepas dari yang namanya harta haram, hampir tidak bisa lepas dari yang namanya bank ribawi dan seterusnya. Dan sebenarnya hakikat semacam ini, kejadian ini telah dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir zaman telah akan ada kejadian seperti ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya'ti 'ala an-nasi zaman la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amin al-halal amin al-haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat yang mereka itu sudah sampai pada tingkatan tidak peduli dalam mencari harta. Dari mana mereka cari harta? Apakah dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram? Tapi ada dua hal yang perlu kita bedakan. Ada realita, ada usaha. Orang tidak boleh beralasan kalau realitanya seperti itu, berarti saya ikut ke situ kan nggak apa-apa. Bukan demikian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di akhir zaman kelak umatnya akan terpecah menjadi berkeping-keping, jadi 73 golongan yang semuanya sesat kecuali satu. Bukan berarti terus kalau demikian kita nggak usah perlu dakwah, pasti itu terjadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nanti manusia semuanya jadi kafir. Tapi bukan berarti ini jadi alasan kalau demikian mari kita kembangkan kekufuran. Bukan demikian. Ada realita, ada usaha untuk menyelamatkan dari kondisi yang buruk. Realita itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sunnatullah, kejadian yang akan ada di tengah umat, di tengah masyarakat di masa depan. Sementara usaha adalah bagaimana seseorang menyelamatkan dirinya dan agamanya agar dia terhindar dari ancaman realita yang membahayakan ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari yang namanya bank? Kalau kita menghindari bank 100% hampir nggak mungkin. Tapi ada dua hal yang perlu kita bedakan terkait fungsi bank. Ada bank yang berfungsi hanya sebatas fasilitas. Jadikan bank sebagai dalam fungsinya memberi fasilitas. Hanya untuk nampung uang, transfer duit, untuk apalagi memudahkan kita bertransaksi. Ini bank sebagai fungsinya pemberi fasilitas. Yang kedua, bank sebagai sistem ekonomi. Jangan sampai bank kita jadikan sebagai bagian dari sistem perekonomian kita. Akhirnya bank itu masuk dapur, bank masuk rumah, bank masuk garasi, bank masuk mana lagi. Ketika orang itu hidupnya diliputi dengan utang bank, maka semua sistem kehidupannya adalah sistem riba. Dia libatkan riba dalam sistem kehidupannya. Ini kekeliruan. Yang benar, bank hanya sebatas
fungsikan dia dalam posisi dia pemberi fasilitas, bukan dimasukkan dalam sistem perekonomian kita. Sebisa mungkin perekonomian kita dibersihkan dari yang namanya riba. Maka kita tidak melakukan transaksi riba, kita tidak melakukan aktivitas riba dan seterusnya, karena kita membebaskan diri dari sistem riba. Meskipun kita tidak bisa terhindar dari lembaga ribawi, karena kita masih butuh kemudian transaksi, kita masih butuh misalnya apa, keamanan uang dan seterusnya. Tapi kita menggunakan bank dalam fungsinya sebagai pemberi fasilitas. Kemudian bagaimana kalau kita punya usaha, punya keinginan untuk mengubah sistem sehingga sistem itu menjadi lebih syariat? Sebenarnya kita bisa mengukur posisi kita. Sebenarnya sejauh mana posisi kita dan siapakah kita. Kalau kita tidak punya banyak pengaruh di tengah masyarakat, tidak punya banyak pengaruh dalam masalah pengendalian hukum, maka mungkin jangan terlalu punya harapan yang terlalu tinggi berlebihan. Ukur siapa kita. Namun ada satu tanggung jawab yang minimal bisa kita lakukan adalah berikan pendidikan untuk pribadi kita dan orang yang bisa kita jangkau terkait masalah harta haram. Karena kunci terbesar orang untuk bisa sesuai dengan syariat adalah pendidikan, education. Edukasi dalam masalah harta yang haram, edukasi dalam masalah transaksi. Di masyarakat kita masa depannya masih terlalu jauh, masih terlalu panjang waktunya. Orang yang belum kenal tentang masalah apa itu riba masih sangat banyak. Dan edukasi tidak boleh kita hentikan. Maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat, serta demi tahap yang bisa kita lakukan mulai dari pribadi, keluarga dan seterusnya tentang bahaya harta haram. Ini salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan. Tapi kalau sampai kita buat lembaga keuangan yang syar'i dan seterusnya, coba lihat kapasitas kita ya. Kalau sekiranya belum memungkinkan bagi kita, untuk sementara kita tunda terlebih dahulu. Tapi kita lakukan yang memungkinkan bagi kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana jika kita membeli suatu barang atau makanan, tapi ternyata baru kita tahu setelah kita membeli itu ternyata ada konten isinya itu yang tidak halal gitu. Apakah kita itu bisa memberikannya ke teman kita yang non-muslim yang bisa makan makanan itu, ataukah harus kita buang? Ketika kita sudah membeli makanan yang haram, apakah boleh kita berikan kepada non-muslim? Atau makanan yang itu ada konten haramnya, apakah boleh makanan ini kita berikan kepada orang non-muslim karena mereka boleh mengkonsumsi yang haram? Jawabannya, non-muslim juga tidak boleh mengkonsumsi yang haram. Karena non-muslim mereka dihukum oleh Allah bukan semata karena mereka kafir, tapi mereka dihukum oleh Allah. Salah satu alasan yang lain adalah karena mereka punya pelanggaran dalam masalah aturan syariat. Mereka nggak sholat dihukum, mereka nggak zakat dihukum, mereka mendem dihukum, mereka teler karena apa dihukum. Mereka makan babi itu kesalahan tambahan, sehingga kesalahan yang mereka lakukan akan nambah kredit dosa yang mereka miliki, di samping mereka juga mendapatkan dosa dari kekufuran yang mereka miliki. Makanya orang kafir tidak hanya dihukum dengan kekufurannya, tapi dia dihukum dengan dosa-dosa yang lainnya. Karena itu kalau kita punya harta haram, punya makanan yang haram dikonsumsi, tidak boleh diberikan kepada non-muslim, tapi boleh diberikan kepada binatang. Karena binatang bukan mukallaf, tidak mendapatkan beban syariat. Dan dalil yang lain boleh memberikannya kepada binatang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Madain Saleh, wilayah yang dulu pernah dibinasakan oleh Allah umatnya Nabi Saleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan
pesan kepada para sahabat, jangan ngambil air di sini dan jalan dengan cepat. Tapi ada beberapa sahabat yang mampir sumurnya terus ngambil airnya. Lalu ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan berikan ke unta. Jadi tidak boleh dimanfaatkan untuk manusia. Yang ini dalil bahasanya makanan yang haram dikonsumsi boleh diberikan ke binatang. Bangkai dikasihkan lele itu boleh. Tapi yang ketentuan nanti kalau lele ini mau dimakan harus dikarantina dulu sampai pengaruh bangkainya hilang. Karena nanti lele ini jadi jalala, dan jalala itu binatang yang haram dikonsumsi. Ada tanya lagi? Jelas question? Masih ada. Ustaz, apa namanya, kan katanya tadi di akhirat nanti misalkan kita pernah mengambil harta orang lain maka pahala kita akan ditransfer ke orang tersebut. Bagaimana kalau orang tersebut itu adalah orang kafir atau musyrik gitu? Apakah hal ini juga berlaku? Sementara pahala bagi mereka tidak bermanfaat atau Ustaz juga gimana? Ketika ada orang non-muslim kita zalimi, bagaimana keadilannya? Wallahu a'lam. Allah Maha Adil, dan kezaliman yang kita lakukan akan dibalas. Tapi bagaimana caranya? Apakah dengan barter pahala, sementara orang kafir tidak berlaku baginya pahala? Wallahu a'lam, tentang jawaban ini saya tidak tahu. Tapi yang namanya kezaliman pasti akan mendapatkan balasan selama itu belum diampuni. Atau bisa jadi orang kafir nggak ada pengaruh, tapi kita ditambahi hukumannya, ditambahi dosa. Karena kamu pernah menzalimi si A, maka ada tambahan dosa. Wallahu a'lam. Ustaz, gimana caranya agar menghindari sifat-sifat istido? Istiqomah. Ya, istido. Ya. Karena kan gini kan ada pikirannya, misalkan ya, kita berpikir sebelum saya umur sekian saya harus target sekian gitu, ada atau mungkin ketika bisnis pokoknya tahun pertama harus seperti ini, tapi kenyataannya nggak bisa terus seperti itu. Gimana itu? Pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya bisa menghindarkan sifat istiqomah? Ingin cepat sukses. Ada sebagian orang yang punya target usia sekian harus punya segini, usia sekian harus punya ini, usia sekian istrinya sudah 2. Ada yang sudah punya rencana? Pak Nendo berapa? Alhamdulillah. Mau ditambah? Sudah banyak ya. Baik. Merencanakan sesuatu itu boleh, tapi kita tidak boleh tenggelam dalam rencana. Akhirnya kita merasa kehilangan ketika rencana itu gagal kita dapatkan. Ada unsur merasa kehilangan, unsur stres, apalagi nggak terima. Kenapa kok kayak gini kondisinya? Teman saya itu bisa berhasil, saya kenapa nggak bisa? Nah ini yang tidak diinginkan. Makanya seorang mukmin yang dia beriman akan akhirat seharusnya tidak punya karakter seperti orang Jepang yang kalau dia gagal harap diri, kalau gagal bunuh diri, atau apalagi menghilang dari rumah, menghilangkan jejak dan seterusnya. Ini bukan satu kebanggaan. Aneh ya orang di sini ya, gagal bunuh diri itu satu kebanggaan. Ini kan karakter orang aneh yang itu menunjukkan bahasanya dia terlalu bersandar kepada sebab duniawi karena dia tidak memiliki Tuhan. Tapi kalau kita, karena kita yakin punya Allah, meskipun kita gagal, kita tahu takdir tidak bisa dihindarkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan apapun sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sehingga cara yang paling gampang untuk menanamkan sifat menghindari istiqomah tadi, jangan sampai ada sifat istiqomah ingin cepat sukses dalam hidup kita, adalah tanamkan bahasanya jatah rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun pekerjaan kita tidak akan mampu melampaui jatah rezeki kita.
transaksi COD kena biaya tertentu, misalnya pun berapapun jumlah transaksi, hukumnya gimana? Ini sesuai kesepakatan. Karena COD kan tentu saja butuh biaya untuk pengiriman, biaya transportasi, biaya nambahi waktu kesibukan, dan seterusnya. Ada biaya tertentu selama sepakat boleh-boleh saja. Sewaktu di Indonesia, jika bayar di toko pakai kartu debit, jumlah yang terambil dari rekening 10% lebih besar dari yang harus dibayarkan ke toko. Apa ini juga riba? Ini biaya administrasi. Dan dengan biaya administrasi biaya administrasi ini atas kegiatan kita menggunakan jasa bank. Kita menggunakan kartu debit, kena biaya administrasi, dan ini insya Allah bukan termasuk riba. Karena dengan ini kita bayar, tapi karena kita menggunakan cara yang beda, maka kita kena biaya administrasi. Ada pertanyaan terakhir saja. Jakmur belum. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi tertarik dari yang tadi tentang target. Terus yang pertama kita bicarakan soal kaya dan miskin. Jadi kalau kita predikat kesuksesan yang hakiki itu seperti apa Ustaz? Dari syarat dan rukunnya. Karena nantinya apa yang kita bilang Al-Quran, hadis dan sirah Nabi itu kan harus punya pakem. Apa yang kita bilang nantinya kesuksesan bukan sebagai kehancuran kita, malah kan banyak yang bunuh diri segala macam dari apa yang kita sudah lihat gitu loh. Ya wis ngaten mawon Ustaz. Serius banget Pak. Apa syarat dan rukun sukses? Bedanya syarat dan rukun apa? Sebenarnya kata sukses dalam Al-Quran itu banyak Pak ya. Aflah itu adalah ungkapan untuk menunjukkan puncak sukses dalam bahasa Arab. Tidak ada satu kata yang bisa mewakili kata sukses dalam bahasa Arab kecuali kata aflah. Aflah itu secara bahasa pengertiannya adalah mendapatkan apa yang diinginkan dan dijauhkan dari apa yang membahayakan. Mendapatkan apa yang diinginkan dan dia dijauhkan dari apa yang membahayakan dirinya. Itu aflah. Kalau kita melihat kata aflah dalam Al-Quran itu biasanya digandengkan dengan apa? Qad aflahal mu'minun. Contohnya, qad aflahal mu'minun, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian apa lagi? Qad aflaha apa lagi? Qad aflaha man ista'la. Tapi ini ucapannya tukang sihirnya Fir'aun ya. Qad aflaha man zakka tadi sudah. Jadi aflaha kalau dalam Quran ya ada tiga ini yang kaitannya dengan kebaikan. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka, wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian yang ketiga, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Itu semuanya kembali kepada dua hal. Pertama, melakukan amal soleh, dan yang kedua, perbaikan hati. Allah sebut orang yang mensucikan hati itu aflah. Qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagia, beruntung orang yang mensucikan hatinya. Allah juga mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam hati manusia itu ada potensi fajir, potensi jadi jahat, dan ada potensi jadi baik. Tapi siapa yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha. Yang beruntung adalah yang mensucikan dirinya karena dia membersihkan karakter potensinya itu dari sesuatu yang berbahaya. Baik. Karena itulah kebahagiaan yang ada dalam hati, standarnya dalam Al-Quran adalah bagaimana orang itu merasa
tenang ketika hidup di dunia, dan dia memiliki bekal yang memadai untuk hidup di akhirat. Dia orang yang beriman, menjaga salat, kemudian bayar zakat, kemudian meninggalkan yang lagu, menjaga kehormatannya, kemudian apalagi dia menjaga amanah, menjaga janji, dan seterusnya. Dia seimbang antara hidup di akhirat dan kekuatan dia atau semangat dia untuk kemudian menjaga amanah ketika hidup di dunia. Maka dia tidak mendolimi orang lain. Dia tidak menelantarkan kewajiban agama. Dia berusaha membersihkan hatinya dari karakter-karakter yang buruk. Itulah orang yang dipuji oleh Allah sebagai orang yang sukses. Terakhir banget Pak, terakhir banget ini kalau seandainya ada dana infak yang kita terima itu dari barang riba, itu sikap kita gimana kalau kita terlibat di kita apa lagi harus menolak? Kalau ini sih case-nya dia karena bukan organisasi itu pasar menerima. Karena bukan organisasi punya dia, soal perdaharan. Kalau bendahara dapat sumbangan riba, Yang pasti yakin dari riba lagi. ya. Menerima riba bukan untuk kita miliki pribadi. Misalnya ini untuk kegiatan sosial, sah-sah saja. Seperti yang kemarin kita bahas, bahasanya salah satu di antara cara untuk tobat dari riba adalah harta riba itu disalurkan untuk kegiatan kemasyarakatan, bisa untuk kajian, bisa untuk lembaga sosial dan sebagainya. Sehingga insya Allah tidak masalah. Wallah. Cukup. Pertemuan berikutnya jam 9. Makan jam 8. Makan jam 8. Nanti kita pulang dulu. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Baik, kita istirahat dulu untuk persiapan kekuatan, lapang kekuatan sampai jam 9 nanti biar nggak ngantuk. Jam 9 ini lebih rumit mikirnya ya. Karena masalah muamalah nanti ada goror yang ini agak rumit untuk dicerna. Insya Allah nanti kita pakai slide lagi. Kita buat beberapa ilustrasi, semoga bisa membantu. Wallahu a'lam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya apa nih?